Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Best FM, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio RIS FM di Kebumen dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah yang lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali membahas tema fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 85 dengan tema biasakan anak mengucapkan salam. Biasakan anak mengucapkan salam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya salam itu adalah merupakan sapaan yang diajarkan di dalam agama kita. Dan salam ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ucapan sapaan-sapaan yang lainnya. Entah itu sapaan yang ada dalam bahasa Jawa seperti kula nuwun, atau sapaan yang ada di dalam bahasa Sunda seperti sampurasun, atau sapaan yang ada di dalam bahasa kita, ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, atau sapaan yang ada di dalam bahasa Inggris, good morning, good afternoon, dan seterusnya, ya. Ucapan salam di dalam agama kita yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah merupakan ucapan yang terbaik, ucapan yang paling istimewa. Saking istimewanya sampai orang Yahudi yang mereka adalah orang yang terkenal sebagai orang atau bangsa yang memiliki sifat dengki berlebih, qaumu hasadin, orang yang suka membenci. Tidak ada sesuatu yang paling mereka iri dari umat Islam melebihi ucapan salam, karena saking istimewanya sapaan yang ada dalam agama kita. Maka salah satu tugas orang tua
adalah membiasakan anak dengan kalimat sapaan ini, yaitu ucapan salam. Bagaimana dia harus mulai pembicaraan dengan orang lain, bagaimana ketika dia masuk rumah, bagaimana ketika dia memasuki suatu ruangan, kelas misalnya, atau bagaimana ketika dia menghadiri suatu majelis atau bertemu dengan orang lain, orang tua, teman sesama muslim. Ini yang harus kita biasakan. Dan perlu kita kasih contoh yang nyata dalam kehidupan keseharian kita. Dan tugas utama orang tua adalah itu. Maka ketika orang tua masuk rumah, dia harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya dengan mengawali masuk rumahnya mengucapkan salam. Jangan sampai dia nyuruh anaknya untuk mengucapkan salam, sedangkan dia sendiri tidak mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan orang lain, ketika menyapa orang lain, ketika bertemu dengan orang tuanya, ketika bertemu dengan kakaknya, ketika kakak bertemu dengan adiknya, ketika anak kita bertemu dengan pak D-nya, budenya, pak L-nya, buleknya, bertemu dengan kakeknya, neneknya, biasakan anak kita untuk mengawali pertemuan itu dengan mengucapkan salam. Termasuk juga etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan, orang yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Ini semua perlu kita tularkan, perlu kita ajarkan kepada anak kita sejak dini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur rakibu 'alal mashi." Orang yang naik kendaraan hendaklah dia mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Naik kendaraan di sini bisa jadi naik sepeda atau naik motor atau naik mobil atau naik pesawat. Gimana naik pesawat salamnya? Naik kendaraan tunggangan, ya, atau motor atau mobil. Ya. Yusallimur rakibu 'alal mashi. Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id. Dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Kita lewat di depan rumahnya orang, ya, nggak cuma sekedar menyapa kula nuwun atau punten atau monggo, syukur-syukur kita ucapkan apa? Assalamualaikum, ya. Dan ini akan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang di antara sesama warga, di antara sesama muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian kutunjukkan sesuatu kepada kalian yang sesuatu ini akan menumbuhkan kasih sayang di antara kalian? Apa kata beliau? Afshus salama bainakum. Hendaklah kalian menebarkan salam. Coba kalau misalnya jenengan sedang duduk, ada orang pertama lewat, diem saja. Orang yang kedua lewat, mantuk sama jenengan, tapi gak senyum. Orang yang ketiga mantuk sambil senyum. Orang yang keempat mantuk senyum salam. Coba, menurut jenengan yang paling ramah yang mana? Yang keempat. Yang paling gak ramah yang nomor 1. Berjalannya lurus, lancar jaya. Ya, gak mau tengok kanan, tengok kiri. Ketika kita lewat,
wal mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan mengucapkan salam terhadap orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan yang sedikit jumlahnya mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Contohnya apa? Ustadz mulai pengajian. Ustadznya cuma satu, jamaahnya lebih banyak. Maka yang mengucapkan salam adalah ustadznya mengawali salam, sedangkan jamaahnya menjawab salam. Atau seorang guru di mana? Di kelas. Ya, walaupun bukan guru agama. Ya, seakan-akan mengawali pelajaran dengan salam itu hanya dilakukan oleh guru agama saja. Termasuk guru-guru yang lainnya, wali kelas, ya, atau guru fisika, biologi, kimia, guru bahasa Inggris, tidak apa-apa. Bahkan itu yang dianjurkan dalam agama kita, ya, mengucapkan salam. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu riwayat Bukhari, yusallimus saghiru 'alal kabir. Dan hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Anak-anak kepada orang tua, adik kepada kakak, ya, murid kepada guru. Ya. Ketika bertemu di jalan, hendaklah yang mengawali mengucapkan salam adalah yang lebih kecil. Ya. Etikanya seperti itu, dan nanti kita akan jelaskan bahwa kalau yang tua dulu yang mengucapkan salam juga nggak apa-apa. Akan tetapi ini adalah cara mengajarkan etika kepada yang muda. Jadi yang muda itu adalah hendaklah menghormati yang tua. Dan salam adalah salah satu bentuk penghormatan. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Dan salah satu bentuk penghormatan itu adalah dengan mengucapkan salam. Dan salam ini diucapkan bukan hanya kepada orang yang kita ketahui. Bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Termasuk juga mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Kalau misalnya yang tidak kita kenal saja diperintahkan untuk disalami, apalagi yang kenal. Nah, sekarang banyak di antara kaum muslimin kepada yang kenal saja gak salam, apalagi kepada yang gak kenal. Maka terjadilah apa yang terjadi, kita lihat di masyarakat kita, hubungan yang tidak harmonis antara si A dengan si B, antara si B dengan si C. Ngomong-ngomong, ibu-ibu datang ke sini, sudah ada jamaah yang lain, pas masuk salam napa mboten, Bu? Ibu salam mboten? Salam sebagian. Ya. Sebagian kayaknya duduk mak jegruk langsung, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Ayo sekarang ibu-ibu praktek. Samping kanan kirinya ayo disalami. Monggo praktek sambil mesem. Ya, ucapkan salam dijawab. Ya. Praktek. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita dalam pengajian, saya kan kesini hanya untuk ngaji. Gak peduli apakah samping kanan saya, samping kiri saya kenal saya atau tidak. Usahakan memang tujuan utamanya ngaji, memang betul itu. Akan tetapi apa salahnya kita ngaji sambil berusaha untuk menjaga hubungan persaudaraan sesama muslim. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang cuek. Ya.
Jangan sampai kita menjadi orang yang nggak peduli kepada orang yang lain. Ngumpulnya sama yang kenal-kenal saja, nggak baik yang seperti ini. Jangan sampai kita ngumpulnya, saya ngumpulnya sama orang yang satu tipe dengan saya saja. Dalam pengajian, ya. Usahakan membaur. Ya. Istilah kerennya itu jangan eksklusif. Napa eksklusif? Kembule karo kancane dhewek tok. Ya. Walaupun mungkin penampilan kita sudah lebih islami mungkin. Ya. Mungkin jilbabnya sudah lebih besar, ya. Atau mungkin sudah pakai cadar. Atau mungkin sudah pakai jubah. Bukan kemudian kita lantas memandang remeh kepada orang yang mungkin belum mengamalkan seperti yang kita amalkan, jangan. Dikhawatirkan malah hal itu akan menyebabkan penyakit sombong di dalam hati kita. Dan penyakit sombong efeknya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong walaupun hanya sebesar nopo? Debu. Subhanallah. Sebesar debu ada penyakit sombong di dalam hati kita, terancam untuk tidak masuk surga. Maka penampilan Islami yang sudah dilakukan dilanjutkan. Jangan dihentikan. Akan tetapi berusahalah untuk bisa membaur tanpa harus melebur, mengorbankan prinsip, akan tetapi berinteraksilah dengan baik dengan saudara-saudara kita yang mungkin belum mempraktekkan apa yang sudah kita praktekkan. Yang ramah sama mereka, ucapkan salam sama mereka, walaupun belum kenal. Dan itulah anjuran agama kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Wahai Rasul, praktek beragama Islam yang terbaik itu seperti apa? Jadi ini sahabat sudah beragama Islam. Beliau pengen tahu praktek dalam Islam itu yang terbaik seperti apa. Yang menunjukkan ciri keislaman seseorang. Jadi kalau orang sudah beragama Islam itu ada ciri-ciri yang kelihatan. Ada perilaku yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau orang sudah beragama Islam. Apakah ciri itu wahai Rasul? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am. Ciri khasnya orang Islam itu suka memberi makanan. Berarti kalau ada orang Islam medit, ada orang Islam pelit, itu berarti belum menampakkan keislaman yang baik. Ya Islami ya tetap Islam, tapi ya kurang Islami. Kurang nopo? Islami. Ya Islam tapi Islam teng KTP nggih. Wong Islam kok medit, orang Islam kok pelit, gak matching, ya, nopo matching bu, gak cocok, ya. Jadi orang Islam pelit itu gak cocok.
Orang Islam itu adalah suka berbagi dengan orang lain. Tut'imut ta'am. Orang Islam itu suka memberi makan. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Memberi makan kepada tetangga. Traktir teman. Ya. Ajak karpe di traktir. Pengennya ditraktir terus, gak mau traktir. Ya. Tut'imut ta'am. Memberi makan kepada orang lain. Ciri yang kedua orang Islam, wa taqra'us salam. Dan engkau rajin mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Cirinya orang Islam berikutnya adalah engkau rajin memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang Islam itu akan ketahuan dengan kesumehannya. Akan ketahuan dengan keramahannya. Akan ketahuan dengan lisannya yang ringan untuk mengucapkan apa? Salam. Walaupun mungkin saudara kita penampilannya belum seperti kita, ya, itu tidak menghalangi kita untuk mengucapkan salam. Walaupun kita baru ketemu dari Aceh, kita ketemu sama orang Papua, itu kan dari Sabang sampai mana? Merauke, ya. Atau orang Indonesia ketemu sama orang Cina. Ya. Atau orang Arab ketemu sama orang India. Itu akan terasa sekali ketika orang berangkat haji. Ketika orang berangkat haji. Orang Afrika ketemu sama orang Indonesia. Arab ngomong kepriwen jajan. Mau pakai bahasa apa? Kita pakai bahasa Indonesia nggak paham dia pakai bahasa Afrika, kita nggak paham. Akhirnya apa? Assalamualaikum. Sapaan yang subhanallah menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yang tidak terbatasi oleh teritorial wilayah. Semua kaum muslimin di dunia ini adalah bersaudara. Ketemu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum kenal. Justru salam itulah yang akan membuat nanti jadi apa? Kenal. Jadi jangan sampai orang kenal, terus nanti kapan? Sampai kapan kita nggak kenal? Maka awalilah perkenalan kita dengan mengucapkan apa? Salam. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini masih banyak yang tidak kenal toh sama temannya. Ya kalau satu angkot ya kenal insya Allah. Tapi kalau beda angkot, beda daerah, beda wilayah, ya yang satunya Babakan, yang satunya Purbalingga, yang satunya Banyumas, yang satunya Purwokerto, mungkin belum kenal toh. Ya. Ketemu ucapkan salam walaupun nggak kenal, supaya nanti jadi kenal. Ya, supaya nanti jadi kenal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW membiasakan dan mencontohkan mengucapkan salam. Tadi di atas kita sudah menjelaskan bahwa yang naik kendaraan supaya mengucapkan salam kepada siapa? Yang berjalan. Yang berjalan supaya mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Dan yang tua. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Tadi saya sudah janjikan. Ketika disampaikan bahwa yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, bukan berarti gak boleh yang tua itu mengucapkan salam duluan kepada yang muda. Bukan berarti seperti itu. Buktinya sekarang akan kita baca. Bagaimana hadis-hadis yang akan kita baca ini menunjukkan
bahwa Nabi SAW itu biasa mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Tua siapa coba? Tua Rasul SAW. Kenapa Rasulullah SAW lebih tua? Beliau yang mengawali salam kepada anak-anak kecil. Jawabannya karena kasih sayang Nabi SAW yang sangat besar kepada sesama muslim, apalagi kepada anak-anak kecil. Kemudian juga karena Nabi SAW ingin mendidik, ngajari anak-anak kecil tentang pentingnya salam, tentang istimewanya ucapan ini di dalam agama kita. Sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Pada suatu hari Anas bin Malik lewat. Dan di situ ada anak-anak kecil. Jadi ketika Anas lewat, ternyata di pinggir jalan ada anak-anak kecil. Fasallama alaihim. Maka kemudian Anas pun menyalami, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi. Padahal Anas lebih apa? Lebih tua. Setelah beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan itu. Melakukan itu maksudnya apa? Kalau lewat anak kecil beliau salam. Ini kebiasaannya Rasul SAW. Dan saat itu Anas itu masih kecil. Beliau termasuk orang yang disalami sama Rasul SAW. Maka beliau pun ketika sudah tua, ketika sudah besar, maka beliau pun mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan itulah manfaat dari kita membiasakan salam kepada anak-anak kecil. Saya punya, atau kami di pondok ini punya anak-anak TPQ. Sore mereka pada ngaji, alhamdulillah. Seneng saya kalau misalnya lewat gitu ya. Lewat di depan SD, ada di antara mereka yang ngaji di sini. Assalamualaikum. Wah, seneng. Ya. Akhirnya teman-temannya yang di samping-sampingnya yang sebenarnya nggak hadir TPQ atau nggak belajar TPQ, ikut-ikutan. Ketika teman sampingnya salam, akhirnya mereka salam. Dan itu di situ ada berapa belas orang, akhirnya semuanya pada assalamualaikum, assalamualaikum, senang, enak. Ya, indah. Tuntunan Islam dipraktekkan. Dan kita juga biasakan. Ketika kita ke masjid, naik sepeda, naik motor, ada anak kecil di jalan, kita ucapkan assalamualaikum. Kalau yang sudah terbiasa, dia akan segera mengucapkan waalaikumsalam. Anda sebagian yang mungkin nggak terbiasa, dia malah apa? Malah terheran-heran. Ya, mungkin aneh ya. Ya itulah padahal agamanya agama Islam. Orang tuanya juga Muslim. Diucapkan salam malah bingung. Ya. Baru kemudian sadar. Baru kemudian, oh ya, waalaikumsalam. Jadi selama beberapa detik itu terpana. Disalami malah terpana. Karena saking gak biasanya. Maka biasakan hal itu sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Bukan hanya mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah SAW juga biasa untuk mengusap kepala anak kecil. Untuk mendoakan dia. Sebagaimana yang dituturkan juga oleh Anas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi dan juga Syekh Al-Albani.
Kata Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar. Rasulullah SAW biasa mengunjungi orang-orang Ansar. Subhanallah. Padahal ini beliau tokoh ya. Beliau adalah nabi. Beliau adalah orang yang mulia. Akan tetapi beliau tidak merasa gengsi untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya yang kemuliaannya di bawah beliau. Jadi nggak mesti yang namanya kiai gue dikunjungi terus gitu. Ya kiai ya perlu juga suatu saat mengunjungi yang lain. Ya. Karena Rasulullah SAW yazurul ansar. Rasulullah SAW biasa mengunjungi kaum Ansar, fayusallimu ala sibyanihim. Ketika beliau berkunjung ke sana, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Wa yamsahu bi ru'usihim, beliau mengusap kepala mereka. Wa yad'u lahum, dan mendoakan kebaikan untuk anak-anak tersebut. Subhanallah, senang ya. Sambil diusap, sambil didoakan. Masya Allah. Maka inilah contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa membiasakan anak-anak kita untuk mengucapkan salam. Bahkan kalau perlu anak kita masuk rumah gak mengucapkan salam, kita suruh untuk apa? Untuk keluar lagi lalu masuk sambil mengucapkan salam dalam rangka untuk membiasakan anak kita mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 85, membiasakan anak untuk bisa mengucapkan salam. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita selaku orang tua bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita untuk senantiasa mengucapkan salam ketika bertemu, ketika memasuki rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baiklah pendengar Radio Insani dan juga para pendengar Radio Dakwah yang mengikuti di kesempatan hari ini, bagi Anda yang akan bertanya silakan bisa diajukan di kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk bisa menggunakan line telepon dari Radio Insani di 085 600 100 di 085 600 100 880 atau di WhatsApp di 0822 27 27 8500. Baiklah Ustaz, di kesempatan hari ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui SMS di kesempatan pagi hari ini. Yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menjawab salam dari seorang non-muslim dikarenakan orang tersebut berpidato atau membuka acara-acara dengan mengucapkan salam secara sempurna? Bagaimana sikap kita seorang muslim menjawab salahnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana caranya menjawab salam dari non-muslim? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika ada non-muslim, terutama ahlul kitab, mengucapkan salam kepada kita, maka cara menjawabnya adalah dengan mengucapkan wa'alaikum. Apa? Wa'alaikum. Titik. Ya, wa'alaikum, bukan wa'alaikum titik. Wa'alaikum, ya, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Nggak perlu kita jawab secara sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sesama muslim iya. Kalau sesama muslim dianjurkan untuk menjawab secara sempurna. Tapi kalau dengan non muslim, terutama ahlul kitab, cukup kita menjawab dengan wa'alaikum. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Yang pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz berkenaan dengan anak-anak yang terkadang dalam mengucapkan salam itu sambil berteriak seperti halnya yang tadi Ustaz sampaikan, ketika anak-anak mengucapkan salam kepada gurunya atau kepada orang yang mengajar di TPQ itu dengan cara berteriak atau dengan suara atau nada keras. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya kalau jauh gimana lagi? Kalau misalnya ya orangnya jauh, misalnya kita lewat, dia di sebelah sana, kemudian dia ngeliat kita, Assalamualaikum, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya. Yang penting niatnya itu bukan membentak, ya. Niatnya bukan tidak beradab, tapi niatnya adalah supaya
orang itu mendengar, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau dekat, nah itu kalau dekat kok teriak-teriak, ya itu yang perlu diajari. Ya. Perlu diajari. Kalau jauh tidak ada masalah insya Allah. Kalau jauh supaya kita dengar tidak ada masalah insya Allah. Ya. Ya, baik Ustadz, di kesempatan hari ini kita beri kesempatan pada para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa mengajukan pertanyaannya kepada Mas Ari. Dipersilakan, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi. Ustaz, seringkali sehabis sholat Isya kita melewati gang-gang di mana anak-anak tanggung, remaja tanggung, mereka berkumpul-kumpul bermain gitar dan ngobrol tidak jelas. Pada saat lewat situ terkadang hati ingin tidak mengucapkan salam, tapi ketika kita teringat hadis Rasulullah SAW, kita mengucapkan salam. Keseringan lewat situ lama-lama canggung, Ustaz. Bagaimanakah? Apakah tetap harus salam ketika melewati mereka atau kita diamkan saja? Karena mereka di situ hanya kongko-kongko saja, Ustaz. Barakallahu fiik, silakan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan salam bukan hanya tiap hari. Bahkan kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang, kemudian setelah itu kita berjalan terhalangi pohon atau tiang atau tembok, kemudian ketemu lagi, kita disuruh mengucapkan salam lagi. Misalnya dua orang jalan. Kemudian di tengah jalan ketemu tembok atau ketemu tiang, kemudian satunya lewat sini, satu lewat sini, ketemu lagi, salam lagi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kalau misalnya cuma Isya hari ini, Isya besok, Isya hari ini, gak ada masalah, ucapkan salam tetap. Mereka kan cuma duduk-duduk, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Apa salahnya kita mengucapkan salam sama orang yang duduk-duduk? Mereka cuma ngobrol, Ustaz. Tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi salam kita kepada anak-anak tersebut mudah-mudahan akan membuat hati mereka menjadi terbuka. Ya, besoknya mereka nggak cuma duduk-duduk, malah pengen apa? Ke masjid. Pernah ada kejadian seperti itu, seorang ustadz yang biasa ke masjid, ketika ke masjid itu lewat pos ronda. Di situ biasanya anak-anak pada main gaple, pada gitaran. Ustadznya setiap lewat, Assalamualaikum. Ya, di antara mereka ada yang jawab, ada yang tidak jawab. Ada yang malah ketawa. Diucapi salam malah ngetawain. Tapi ustadznya ini Masya Allah ya, tanpa tidak kenal lelah ustadznya. Nggak pakai ya. Tetap salam. Lama-lama yang nggak enak siapa? Anak-anak mudanya. Mereka sudah menandai ini Ustadz Anu itu lewat jam sekian. Kalau mau ke masjid, maka jam sekian itu mereka nggak duduk-duduk di situ. Begitu ustadznya lewat, baru mereka mulai duduk-duduk. Lama-lama ada di antara mereka yang mulai tertarik pengen ke masjid. Walaupun ketika ke masjid itu nggak tahu yang dibaca apa, yang penting mereka pengen ke masjid. Ya. Sampai akhirnya banyak di antara anak-anak muda itu yang terbuka hatinya mau ke masjid. Maka yang seperti ini itu memang membutuhkan proses, membutuhkan kesabaran. Intinya tetap ucapkan salam kepada mereka sambil didoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Ya, silakan. Nah, Ustaz, afku jazakallahu khairan. Berikutnya masih dari singkat. Alhamdulillah di Jakarta yang bertanya. Ustaz, Ana mengajari anak-anak yang umurnya baru 4 tahun, 5 tahun untuk apabila bertemu dengan
saudara atau orang yang lebih tua atau teman sejawat yang lebih tua untuk mengucapkan salam. Akan tetapi yang terjadi belum bisa mengucapkan salam, cuma memegang tangan dan cium tangan. Bagaimana hal ini Ustaz? Apakah terus tetap kita menanamkan pada anak-anak kita untuk senantiasa mengucapkan salam agar mereka terbiasa? Silakan Ustaz. Iya, tidak apa-apa, diteruskan saja. Sudah cukup baik salaman. Salaman juga etika kan? Salaman juga etika. Nah, tinggal besoknya disuruh nambahi dengan mengucapkan salam. Jadi ketika anak kita misalnya ya ada tamu, biasanya kan sukanya anak itu kalau orang tua ada tamu dia ikut nimbrung. Ya, biasanya kan kita suruh untuk ayo nak salim nak. Ya, itu sambil mengucapkan salam. Ya, ayo nak salim. Salim itu maksudnya jabat tangan. Ayo nak jabat tangan sambil mengucapkan salam. Mungkin anak masih malu-malu dan seterusnya. Tidak ada masalah. Besoknya lagi. Ya. Jadi memang anak itu butuh pembiasaan. Gak cukup kita sekali ngomongin anak. Kadang 2 kali, kadang 10 kali, kadang 15 kali. Jadi butuh waktu. Ya, butuh kesabaran. Maka ketika anak itu sudah terbiasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terasa ringan. Salam itu akan terasa ringan untuk diucapkan. Bahkan nantinya ketika anak ini tidak salam, dia akan merasa nggak nyaman karena saking terbiasanya untuk mengucapkan salam. Jadi intinya teruskan saja sambil dimotivasi anak untuk mengucapkan salam, sampaikan anjurannya, pahalanya, kemudian juga bahwa ini adalah menimbulkan kasih sayang, efek positifnya kepada anak. Ya, silakan. Ya, baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang berikutnya yang datangnya dari WhatsApp. Kita buka. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkenaan dengan mengucapkan salam, saya punya anak yang usianya masih di bawah 5 tahun. Dalam mengucapkan salam belum sempurna dan hanya terkadang cuma ikum begitu saja. Bagaimana Ustadz agar anak saya ini dalam mengucapkan salam ini menjadi sempurna? Karena terkadang ucapannya jadi tidak benar. Mohon nasihatnya berkenaan dengan ucapan salam yang tidak sempurna ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak ada masalah, nyatanya belum bisa kok. Yang penting dibiasakan. Ya, anak kecil belum bisa mengucapkan assalamualaikum, bisanya cuma kum. Dibiasakan, lama-lama akan bisa. Sebagaimana anak kecil dahulu menyebutkan beberapa benda yang ada sekelilingnya gak bisa disebutkan secara sempurna. Lampu cuma bisanya apa? Pu. Ya. Kursi bisanya cuma si. Lama-lama kan bisa. Kenapa? Karena dibiasakan. Ya. Apalagi salam. Nah, ya. Maka inilah tugasnya orang tua. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini orang tua yang punya tugas. Pikiran kita ya yang penting anak saya sudah dibiayai, sudah dikasih makan. Pembiasaan kehidupan Islam itu lebih besar, lebih penting dibandingkan sekedar kita memberikan makan dan minum kepada anak-anak kita. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah berkenaan dengan di luar tema Ustaz, berkenaan dengan pendidikan anak. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita Ustaz untuk menasihati anak kita yang menginjak dewasa, yang sekarang dari usia anak-anak di usia kelas 6 SD masih giat untuk belajar di TPQ, ketika sudah menginjak usia SMP sekarang enggan. Bagaimana nasihatnya untuk saya dan juga selaku orang tua dan anak saya yang mulai enggan untuk bisa belajar Al-Quran kembali? Mohon nasihatnya Ustaz. Ini penyakit ya, penyakit yang merata ya. Ketika masih SD mau ngaji TPQ, ketika SMP mulai malu. Dan ini penyakit harus kita berantas. Dan jangan kita anggap itu sebagai sesuatu yang lazim. Lawis umum, ora apa-apa, kancane kayak gue. Jangan.
Ya, jangan kita anggap ini sebagai sesuatu yang lazim. Tapi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjelaskan kepada anak kita bahwa belajar itu tidak mengenal apa? Tidak mengenal usia. Belajar itu tidak mengenal usia. Satu. Sampai tua pun kita itu disuruh belajar. Jangankan cuma umur naik SMP. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun kita disuruh belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahd. Carilah ilmu sejak engkau dari buayan sampai engkau kemana? Ke liang lahat. Nggak ada istilah pensiun dalam apa? Dalam belajar itu nggak ada. Dalam pekerjaan mungkin pensiun, tapi belajar nggak ada pensiunnya. Ini. Kemudian yang kedua dijelaskan kepada anak bahwa penyakit yang akan menyebabkan orang nggak dapat ilmu itu salah satunya antara lain sombong sama malu. Sombong sama apa? Malu. Para ulama kita mengatakan la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang dijangkiti penyakit sombong dan malu dalam arti gengsi, ya, maka orang ini tidak akan mendapatkan ilmu. Maka kita katakan kepada anak kita, tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan belajar Al-Quran. Kalau kamu di SMP tetap belajar fisika, biologi, kimia, kenapa kamu ketika SMP nggak belajar Al-Quran? Al-Quran itu lebih mulia dibandingkan ilmu-ilmu yang kamu pelajari itu. Jadi apa yang membedakan antara kamu belajar Al-Quran dengan belajar biologi, kimia, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya? Kenapa kamu tetap sekolah tapi tidak ngaji TPQ? Padahal ngaji TPQ itu lebih utama, lebih mulia. Inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Dan kalau perlu orang tua memberikan motivasi, dikasih semacam insentif, ya, sangunya bisa ditambah misalnya. Kalau kita mau mengeluarkan duit lebih untuk ngeleskan anak kita, les bahasa Inggris, les matematika, kenapa kita tidak mengeluarkan duit lebih supaya anak kita mau belajar Al-Quran? Bahkan kalau perlu kita keluarkan lebih banyak dibandingkan biaya untuk les anak kita bahasa Inggris dan seterusnya. Sambil didoakan, mudah-mudahan hatinya terbuka. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Termasuk terima kasih atas perhatiannya, menemani segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.